hating when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Billy Fatani akan menjelaskan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pengambilan keputusan. Satu, pengertian dasar, pertimbangan dan proses pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris decisions maker yang berasal dari decisions dan kata maker keduanya berasal dari bahasa Inggris. Decisions berarti keputusan dan maker adalah pembuat dalam bahasa Latin. Kata decisi adalah dari prefix yang berarti of dan kata dino yang berarti to cut. Hal ini berarti cut off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang menuju atau dirjo, bahwa decision atau keputusan adalah sesuatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran suatu masalah dalam problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan choice pada salah satu alternatif yang tertentu. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif. Definisi yang mengandung ini di tiga pengertian, yaitu satu, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Dua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Ada tujuan yang ingin dicapai untuk keputusan itu makin terdekat pada tujuan tersebut. Menurut Max, pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia, kayak berupa manusia ataupun material. Kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mondi dan Premiaux yang terdiri dari 5 langkah, yaitu mengidentifikasikan masalah atau peluang. 2, membuat alternatif. 3, mengevaluasi alternatif. 4, memiliki dan mengimplementasikan alternatif, dan 5, mengevaluasi alternatif. Menurut Ferris, langkah-langkah dalam mengambil keputusan ini ada 5, yaitu identifikasi masalah dan analisis masalah, penelitian sebagai alternatif, mengadakan antisipasi akibat, pemilihan alternatif, pemilihan implementasi alternatif, menggandakan kaji ulang tentang akibat yang nyata setelah dilakukan hasil pengambilan keputusan. Unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu data, prosedur keputusan, pengambilan keputusan, pengembangan jenis, dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi, terdiri dari keputusan yang diprogram atau programmed decisions, atau keputusan yang tidak diprogram atau non-programmed decisions. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. 1, kepemimpinan lembaga pendidikan dan pengambilan keputusan. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari bentuk berbagai kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Dalam hasanah Islam banyak sekali ditemukan tentang ciri dan kualifikasi seseorang untuk menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut meliputi 1, muslim, 2, memiliki keistimewaan mental, 3, kemampuan jasmania, dan 4, derajat rohaniah. 2, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Dalam pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Eti Rohaiti sebagai berikut.
kedudukan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dan bertanggung jawab atas jalannya pendidikan. B. Masalah yang diputuskan, apakah masalah di dalam sekolah atau masalah di luar sekolah seperti kebijakan pemerintah. Melihat situasi di dalam dan di luar sekolah sehingga keputusan itu kayak tidak mengakibatkan hal-hal buruk yang lebih buruk. D. Kondisi yang memungkinkan keputusan itu dikeluarkan dengan melihat faktor-faktor yang ada. Tujuan dari pengambilan keputusan diperhitungkan dampak internal dan eksternal sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.